Dewan juri, kita tahu bahwasanya pada status quo keberadaan mata pelajaran agama memang sebuah mata pelajaran yang independen dan harus dipelajari oleh para peserta didik secara tersendiri. Pahami bahwasanya mata pelajaran agama memang harus dipelajari secara tersendiri karena nilai ataupun value mata pelajaran ini tidak seharusnya digabungkan atau diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lainnya, bukan? Maka dari itu, pada dunia oposisi kami memiliki dunia yang akan membiarkan mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran yang independen tanpa harus diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Untuk memperjelas perdebatan kali ini akan ada beberapa mekanisme dan juga perbingkaian yang akan kami jelaskan pada sisi oposisi. Yang pertama, mata pelajaran agama pada sisi kami tidak perlu diintegrasikan, namun hanya diperbarui dalam bab ataupun materi. Ini akan menjawab kekhawatiran sisi pemerintah ketika mereka takut bahwasanya mata pelajaran agama bisa saja dikesampingkan oleh peserta didik karena mereka bosan materi yang ada pada mata pelajaran ini sama mulai dari mereka SD hingga SMA. Maka dari itu di sisi kami akan ada pembaruan materi sehingga para peserta didik akan merasa ada hal baru yang harus mereka pelajari sehingga merasa tidak akan merasa bosan dan tidak akan menyampingkan mata pelajaran agama ini sendiri. Yang kedua, di sisi kami akan memberikan sosialisasi kepada guru ketika kami akan memberikan edukasi kepada para guru untuk bisa memberikan pembaruan pada metode pembelajaran sehingga mata pelajaran agama tidak harus mencatat, merangkum ataupun hafalan saja, namun akan ada kegiatan pada mata pelajaran ini yang berbasiskan proyek dan juga hal-hal yang menyenangkan sehingga para peserta didik akan terus tertarik dengan mata pelajaran agama dan akan menganggap mata pelajaran ini akan berimplikasi baik pada kehidupan mereka. Masuk pada kontribusi kami sebagai sisi oposisi mengenai sanggahan terhadap sisi pemerintah. Sisi pemerintah bisa saja mengatakan bahwasannya jika dibiarkan mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran independen, ini tidak akan memiliki relevansi dengan kondisi yang ada saat ini. 3 respon mengenai hal ini. Yang pertama, hal ini kami tidak benarkan karena mata pelajaran agama kini sudah mulai progresif. Sadari bahwasanya kini mata pelajaran agama tidak berisikan hanya hafalan saja, namun kini mata pelajaran agama sudah mengajarkan hal-hal yang ada pada kehidupan kita sehari-hari, bukan? Pada contohnya kita sudah belajar mengenai ekonomi syariah dan kita belajar tentang tata krama yang menjadi problematika dan juga tantangan yang harus kita hadapi pada status quo, bukan? Lebih lanjut, guru agama ataupun para ulama sudah mulai progresif juga dan sudah terbuka dengan masyarakat umum. Mereka menyediakan forum untuk tanya jawab kepada masyarakat untuk bisa menanyakan permasalahan pada saat ini dengan bagaimana nantinya pandangan agama untuk menyikapi hal tersebut. Dan pada lingkup sekolah, guru pun sudah mau terbuka di kelas, bukan? Ketika para peserta didik bisa bertanya setelah pembelajaran agama selesai, mereka akan bertanya mengenai permasalahan yang ada dan mereka akan menggabungkan apa relevansinya dengan mata pelajaran agama sendiri dan guru akan membantu menyelesaikan hal tersebut, bukan? Dan meskipun mata pelajaran agama ini nantinya tetap dianggap kurang relevan, maka yang perlu diperbaiki adalah materinya, bukan diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lainnya. Karena sadari guru kini sudah memiliki forum diskusi seperti MGMP pada contohnya, yang mana mereka akan bisa bertukar pikiran, mereka akan berdiskusi untuk bisa menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh peserta didik dengan mata pelajaran agama ini sendiri. Masuk pada argumen kami, yang pertama kami akan menjelaskan mengapa mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain merupakan hal yang buruk. Karena yang pertama, ini akan menghilangkan esensi mata pelajaran agama ini sendiri. Karena yang A, mata pelajaran agama di sini merupakan pengingat kita secara konstan dan juga secara terus menerus, bukan? Inilah mengapa materi mata pelajaran agama ini selalu sama dari kita SD hingga kita SMA. Kita dari dulu belajar hukum-hukum sholat, tata cara berwudu, tata cara menunaikan zakat, karena itulah merupakan filosofi dari mata pelajaran agama sendiri. Mereka para peserta didik akan merasa bahwasanya mata pelajaran agama bukan hanya sebagai dasar moral tetapi sebagai pengingat mereka secara terus-menerus meskipun mereka sudah melewati jenjang pendidikan itu sendiri. Dan dengan ini artinya mata pelajaran agama tidak bisa diintegrasikan dan mata pelajaran agama harus tetap independen dan juga eksklusif. Bayangkan jika mata pelajaran agama dimasukkan dengan mata pelajaran ekonomi, sains, sejarah, dan lain sebagainya. Mata pelajaran agama akan menjadi mata pelajaran sampingan, bukan, dan akan menjadi pelengkap saja. Yang kedua, kami akan menjelaskan dampak negatif mengapa jika diintegrasikan ini akan buruk. Karena yang pertama, ini akan memunculkan anggapan bahwasanya mata pelajaran agama dianggap sebelah mata karena materinya hanya sebagai materi pelengkap dan pemahaman agama dari peserta didik akan menurun. Yang kedua, akan hilang materi secara spesifik yang membahas bagaimana hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan, bukan? Dan yang ketiga, agama itu merupakan pengingat moral yang konstan, bukan untuk mencari relevansi di kehidupan sekarang. Sehingga dengan tidak mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran yang lain merupakan hal yang baik pada sisi
pada sisi Kamis di perdebatan kali ini. Maka dari itu, dengan membiarkan agama menjadi mata pelajaran yang independen dan harus dipelajari secara tersendiri akan memunculkan kesadaran secara tersendiri pada peserta didik bahwasanya relevansi mata pelajaran agama itu benar adanya. Dan sudah seharusnya sisi oposisi lah yang memenangkan perdebatan kali ini. Bangga menjadi oposisi.